Pagi-pagi kita lagi sarapan, ada ibu-ibu relawan datang ke hotel gitu kan. Terus dia minta klarifikasi, minta keterangan, ini Pak Anies jadi datang nggak sih ke Polewali Mandar? Inilah cerita di balik layar liputan Anies Baswedan yang gagal ketika di Polewali Mandar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation YouTube channel terlebih dahulu. Malamnya habis nonton debat capres, pulang malam jam 10-an, tapi besok paginya jam 2, jam 3 pagi harus bersiap menuju Bandara Soekarno-Hatta karena kita akan bertolak dari Jakarta menuju Makassar, lalu dilanjutkan jalur darat ke Polewali Mandar, di mana dalam hari Selasanya, itu kan hari Senin, Anies Baswedan dijadwalkan bakal menyapa masa pendukungnya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Wah, nah kita semangat banget nih, gue juga udah bangun pagi, terus ngumpul dulu, terus lalu kita berangkat bareng-bareng di Bandara Soekarno-Hatta. Terus yaudah, jam pesawatnya tuh jam berapa ya, jam 5 gitu, jam 5 pagi. Terus kita langsung ke kota Makassar, dan karena Polewali Mandar gak ada bandara yang proper untuk pesawat gitu kan, yang pesawat besar gitu kan dan sebagainya, ya udah kita turun di Makassar dan jalur darat ini udah ekspedisi Sulawesi, ekspedisi Celebes lagi nih. Jadi kayak waktu di Aceh kita lewat jalur darat lagi. Bayangin perjalanannya sekitar 5 sampai 6 jam. Kita jam 8-an atau jam 9 ini kita sampai Makassar, lalu lanjut menggunakan mobil kita menuju Polewali Mandar. Terus kita sempat makan-makan dulu bareng rekan-rekan media yang lain. Kita makan di sana, terus ya udah lanjut perjalanan. Terus perjalanannya pemandangannya lumayan oke ya. Di Maros, sekitar Maros itu kita masih bisa lihat ramang-ramang. Terus nanti setelah mulai masuk Pare-Pare, kita udah bisa melihat pantai gitu, laut di sisi kiri. Itu jadi kayak menambah apa ya, semangat kita untuk liputan menyambut Anies Baswedan, menyapa pengunjungnya. Wah, terus oke, kita juga sampai mampir sejenak di masjid Apung gitu, namanya Masjid Apung, namanya masjid apa ya, gue lupa ya. Pokoknya kita sempat di sana untuk melakukan istirahat, sholat gitu kan bagi yang muslim, dan pastinya foto-foto gitu kan, foto-foto dulu gitu kan, kita foto-foto. Terus udah itu sekitar jam 12 siang kita sampai masjid itu, lalu kita lanjut lagi. Akhirnya sore jam berapa ya, jam 2-an atau jam 3-an sekitar itu kita akhirnya sampai di Polewali Mandar, sampai di hotel kita, tempat kita menginap. Wah, terus kita udah naruh barang, terus udah ngejar sunset di Polewali Mandar gitu, karena hotel kita juga nggak jauh sebenarnya dari pantai, kayak seberang jalan, terus belakangnya itu udah pantai di Polewali Mandar. Wah, itu terus kayak ya biasa kita karena datangnya sehari sebelum, jadi kita siap-siap dulu gitu, siap-siap nyantai lah, relax gitu, bisa menyicipi kuliner lokal atau atau wisata di daerah tersebut gitu. Nah, terus kita masih semangat, masih masih ya happy masih kayak happy. Terus oke, malam kita sempat kulineran juga nih, cari makan di Polewali Mandar gitu kan ya. Pokoknya karena kita datangnya sehari sebelum, ya pasti istilahnya kayak ya santai dulu lah gitu, karena tempur ya tuh besok pas Anies Baswedan datang, kita bersiap liputan gitu. Karena biasanya tuh kalau Anies datang rangkaiannya tuh tek, tapi kalau di Polewali Mandar ada 2 rangkaian, ada 2 kegiatan, 2 atau 3 lah kegiatan gitu kan ya. Sebelumnya Anies Baswedan dari Gorontalo, terus dia istirahat di Balikpapan, terus besoknya harusnya ke Polewali Mandar sebelum ke Kendari gitu. Itu rencana awal ya. Tuh, terus udah paginya malam udah istirahat, paginya ketika bangun cek grup WA WhatsApp bahwa agenda Anies Baswedan dibatalkan, digunting. Kita bingung gitu, semua bingung bertanya-tanya, karena gue sekamar dengan anak TV juga ya dari TVRI. Terus kayak kita bingung ini kenapa gitu. Terus katanya nanti pas makan sarapan kita akan dikasih keterangan gitu. Maksudnya kayak alasan yang sebenarnya kenapa Anies Baswedan
agendanya digunting di Polewali Mandar, padahal semuanya sudah siap gitu, termasuk kita nih udah siap udah datang gitu, udah siap meliput kegiatan itu. Terus akhirnya makan, kita sarapan, dan pas kita sarapan ada ibu-ibu gitu kan, ada ibu-ibu terus kayak menanyakan kepastian, ini ibu-ibu relawan gitu, menanyakan kepastian apakah benar acara tersebut dibatalkan karena sudah beredar di grup WhatsApp relawan kayaknya bahwa Anies Baswedan, rencana Anies Baswedan ini dibatalkan gitu kan ya. Wah, terus dia kayak sedih gitu. Terus gue sempat wawancara gitu kan, betapa dia begitu sedih, begitu kecewa dengan kegiatan yang harus dibatalkan karena dia udah datang jauh-jauh dari Mamuju gitu, ibu kota Sulawesi Barat gitu kan. Itu aja perjalanan juga 6 jam gitu. Dia udah berangkat dari malam terus sampai sini pagi, terus acara dibatalkan karena dia ingin bertemu dengan Anies Baswedan dan melihat langsung capres. Yaitu gue memahami banget sih betapa kecewanya mereka ibu-ibu ini gitu kan, karena dia juga udah bawa teman-temannya hingga 100 mobil rangkaian gitu, dan gue paham gitu maksud bagaimana kecewanya juga, tapi kan kita keadaan yang membuat semuanya tuh jadi harus batal. Jadi ya, tapi ibu ini juga memaklumi, cuma gue tahu bahwa dia juga nggak bisa menutupi rasa kecewanya dia gitu kan. Tapi dia tetap tetap mendukung Anies Baswedan, pastinya tetap percaya gitu, maksudnya kayak ya emang karena suatu hal akhirnya rencana untuk bertemu Anies Baswedan harus ditunda terlebih dahulu gitu, harus mungkin bersabar lebih panjang lagi, mudah-mudahan sabarnya diganti pahala ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus udah gue tahu nih ibu itu waktu gue wawancara juga sempat pengen menitikkan air mata gitu. Gue paham gitu gimana ketika kita udah menunggu-nunggu, ketika kita udah effort untuk datang jauh-jauh, terus akhirnya nggak bisa, akhirnya nggak ketemu gitu kan. Terus itu tuh gue tahu penyesalan, maksudnya nyeseknya itu sampai gimana gitu, kayak aduh gitu, pasti gue tahu lah, paham lah maksudnya gimana rasanya itu gitu. Terus ya udah, ibu itu kan sempet mau menitikan air mata gitu, tapi ya udahlah. Terus akhirnya siang jam berapa ya, 10-an, akhirnya di konferensi pers itu Timnas Amin, Bang Anggar ini ngejelasin sebenarnya apa yang terjadi, yaitu soal feeder atau yang kendaraan yang akan membawa Anies Baswedan dari Mamuju ke Polewali Mandar. Jadi kan Anies Baswedan akan mendarat di Mamuju, terus harusnya akan diangkut kendaraan dari Mamuju ke feeder ke Polewali Mandar. Tapi nah disinilah kendala teknisnya yang sampai malam, katanya sampai tengah malam itu nggak ketemu. Ya udah akhirnya Anies Baswedan tidak jadi gitu. Tapi maksud gue, kalau gue melihat semua what happen in your life itu adalah baik gitu. Semua yang terjadi di dalam hidup kita tuh pasti ada campur tangan Tuhan di sana, ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kalau gue selalu berpikir selalu positif, mungkin ada hal lain gitu kan ya, ada hal lain yang lebih baik, yang jauh lebih besar pastinya untuk semuanya gitu. Karena gue yakin, gue sangat percaya takdir, gimana bahwa ketika detik itu misalnya di dalam garis takdirnya misalnya Pak Anies, dalam garis takdirnya Pak Anies di hari kemarin itu memang mungkin nggak menginjakkan kaki di Polewali Mandar. Jadi menurut gue soal feeder yang kendala teknis di feeder itu hanya sebuah alasan aja. Tapi balik lagi, semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa emang dalam garis takdirnya di waktu tersebut emang Anies Baswedan nggak menginjakkan kaki di Polewali Mandar. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganti waktu yang lebih baik, waktu yang lebih tepat, waktu yang lebih pas untuk Anies Baswedan dan para pendukungnya di Polewali Mandar untuk bertemu gitu kan, bertemu lebih baik lagi gitu. Mungkin nanti setelah jadi presiden bisa jadi ya gitu. Amin aja dulu. Jadi ya udah, kita nggak ada konten, nggak ada liputan Anies Baswedan kunjungan ke Polewali Mandar. Terus ya udah, kita habis preskon, kita makan, siap-siap untuk balik lagi Jakarta, perjalanan lagi
6 jam dari Polewali Mandar menuju bandara di Maros, Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Bismillah, semangat kita tetap untuk mengawal perjuangan dari Anies Baswedan menjadi saksi sejarah perjuangan perubahan untuk 2024. Ya, itu tadi positif people. Akhirnya ya Kendari, rencana kunjungan Anies Baswedan ke Kendari batal. Tapi ya udah, kita manusia emang hanya bisa berencana, tapi tetap Tuhan lah yang menentukan. Karena ya itu balik lagi, karena di balik kegagalan, di balik batal-batal dan lain sebagainya, itu kan pasti tetap ada kuasa Tuhan yang menentukan. Jadi kita hanya bisa melakukan yang terbaik, do the best gitu kan. Pasti jangan pernah putus untuk doanya, jangan pernah untuk ikhtiar ya. Tapi gue yakin apa yang diikhtiarkan Anies Baswedan, Tuhan Yang Maha Esa juga pasti melihat semua itu gitu kan ya. Bagaimana perjuangan Anies Baswedan untuk menemui masa pendukungnya dan lain sebagainya, itu merupakan ikhtiar dari perjuangan untuk perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik, ke Indonesia lebih adil, perubahan agar harga-harga semakin turun, perubahan agar anak-anak muda, anak-anak kita atau orang tua yang punya anak bisa dapat pendidikan yang berkualitas dan murah dan terjangkau dan lain sebagainya. Perubahan untuk pembangunan itu lebih merata, bukan hanya membangun satu kota tapi seluruh Indonesia bisa dibangun agar kemakmuran itu dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi itu tadi dimana setiap rencana gitu kan pasti kan ada tantangannya gitu. Anggap aja yang Polewali Mandar adalah sebuah tantangan, menjadi cerita tersendiri bagi kita. Jangan lupa subscribe Aksanation dan temukan cerita-cerita di balik liputan lainnya di Aksanation YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim untuk teman-teman semua, ibu, bapak, masyarakat di Sulawesi Barat, khususnya di Polman, Polewali Mandar. Saat ini saya berada di Balikpapan. Tadi malam tiba di Balikpapan, transit, lalu rencananya pagi ini terbang ke Mamuju, dari Mamuju kemudian ke Polman, dan kita menyelenggarakan acara bersama-sama. Lalu dari Polman baru meneruskan ke Kendari. Ternyata tadi malam kami mendapat kabar ada kendala teknis sehingga transportasi dari Mamuju menuju Polman ternyata tidak tersedia. Karena itulah kemudian terpaksa sekali kami tidak bisa mampir ke Polman untuk bertemu, untuk berinteraksi dan menyelenggarakan silaturahmi seperti yang kita rencanakan. Karena itu lewat pesan ini saya menyampaikan salam perjuangan untuk semuanya. Mungkin saja badan kita tidak berjumpa, tapi hati kita selalu bersama. Mungkin saja fisik kita tidak bersamaan, tapi semangat dan ikhtiar untuk perjuangan kita selalu satu kesatuan. Karena itu walau hari ini tidak berjumpa, insya Allah pada waktu yang berikutnya kita bisa berjumpa. Dan sampaikan kepada semua bahwa perjuangan ini bukan soal perjumpaan. Perjuangan ini adalah tentang menghadirkan rasa keadilan, tentang menghadirkan kemakmuran untuk semua. Ini tentang kesetaraan, dan perjuangan itu tidak boleh terganggu dengan kita tak berjumpa. Insya Allah lewat pesan ini menjadi penanda bahwa kita selalu bersama. Dan pada waktunya nanti insya Allah bisa kembali ke Polman, kembali ke Sulawesi Barat, bekerja bersama lagi, berinteraksi bersama untuk sebuah perjuangan. Tinggal 1 bulan sampai dengan 14 Februari 2024. Saya titip pesan untuk seluruh relawan, kader partai, dan semua pejuang perubahan. Sampaikan kepada semua, mari kita kerja keras sebulan ke depan. Mari kita jangkau semua, keluarga, saudara, tetangga, dan siapa saja yang dijumpai. Sampaikan kepada semua bahwa kita sedang mengikhtiarkan perubahan supaya kebutuhan pokok terjangkau, lapangan pekerjaan tersedia dengan mudah, biaya pendidikan terjangkau. Itu semua bagian dari ikhtiar kita. Sampaikan pesan perubahan itu. Dan insya Allah pada waktunya kita nanti akan bisa berjumpa lagi, berinteraksi bersama. Dan insya Allah pada waktu itu kita bisa berjabat tangan. Hari ini jabat tangan virtual, insya Allah kelak kita jabat tangan dengan tangan-tangan kita semua. Salam perjuangan, teruskan ikhtiar menjangkau semua. Salam perubahan. Terima kasih, salam hangat untuk seluruh masyarakat Sulawesi Barat, khususnya yang hari ini berkumpul di Polman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.